Mimi yakin banget begitu beratnya menjadi seorang Lady Nayawan karena di saat dia udah siap justru melepaskan suaminya, menceraikan suaminya karena perselingkuhannya selama berbulan-bulan itu, justru di saat itu suaminya tiba-tiba Hola netizen yang maha benar, Randy Kairnet dan Lady Nayawan baru saja menjalani mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi pada Rabu 2 Agustus 2023. Sayang sidang mediasi terpaksa ditunda hingga 2 pekan ke depan, lantaran Lady Nayawan masih menjalani perawatan usai mengalami kecelakaan di ruas tol Cikampek kilometer 6. Randy Kairnet menceritakan kecelakaan menimpa dirinya dengan Lady. Saat itu ia ingin mengantar Lady pulang usai menjalani tahapan mediasi bersama pendeta. Dalam perjalanan, Randy dan Lady menjalin komunikasi dengan baik. Namun ketika Randy hendak memasuki jalur kiri, ban mobilnya mendadak lepas kendali karena kondisi ban yang selip. Karena itu, mobil yang ditumpangi Randy dan Lady terguling hingga 3 kali. Saat kecelakaan itu terjadi, Randy tidak mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi. Randy mengaku menyetir dalam keadaan normal atau tidak sedang terburu-buru. Di saat yang sama, Randy mendengar suara Lady yang tampak terkulai lemah. Sementara mobil yang ia tumpangi sudah mengeluarkan asap. Beruntung saat kejadian itu terjadi, Randy Kairnet langsung mendapatkan pertolongan dari seseorang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku banyak ngikutin kasus Lady dan Randy ya, karena aku bisa paham ya apa yang dirasakan oleh Lady atas kasus pengkhianatan atau perselingkuhan dari suaminya. Dan ketika mendengar berita bahwa mereka mengalami kecelakaan, aduh sedihnya minta ampun. Apalagi ternyata kondisi terakhir dari Lady ya, Lady mengalami retak tulang iganya. Semoga Lady cepat pulih, cepat sehat lagi dan bisa menyelesaikan semua permasalahannya dengan baik. Yang terbaik untukmu sayang, yang terbaik untuk anak-anakmu juga. Sumpah kaget banget baca beritanya. Lady Nayawan dan Randy, pasangan suami istri tersebut, itu mengalami kecelakaan tunggal sampai mobilnya terbalik katanya, dan kondisinya kedua-duanya alhamdulillah selamat tetapi mengalami luka yang cukup parah. Katanya juga ini tuh terjadi setelah mereka pulang selepas konseling pernikahan. Tapi berita pastinya gimana kita belum tahu karena kayaknya sih belum ada konfirmasi apapun ya dari kedua belah pihak. Tapi intinya kondisinya mereka berdua ini berarti dalam satu mobil yang sama ya, berangkatnya barengan gitu. Pertama dengar Mimi kaget banget, langsung kepikiran anak-anaknya. Mimi bener-bener kayak oh alhamdulillah ternyata mereka selamat, dua-duanya gak kenapa-napa, bisa kembali pulang gitu ya, nemuin 3 orang anaknya. Karena Mimi juga yakin kalau Mimi di posisi mereka, namanya orang tua di posisi hidup dan mati, yang ada di kepalanya itu pasti anak-anak gimana. Kita harus baik-baik saja karena kita masih punya anak-anak yang masih kecil-kecil, masya Allah. Alhamdulillah mereka gak kenapa-napa, selamat, mengalami luka-luka, namanya juga kecelakaan nih, tapi alhamdulillah selamat bisa kembali pulang ke 3 orang anaknya. Semoga kejadian ini tuh semakin membuka hati mereka berdua akan kebaikan-kebaikan tentang menjalani peranan mereka berdua sebagai orang tua. Semoga tidak mencederai masa depan anak-anak ya, amin. Di sini kan pertanyaan orang-orang pasti, ini kenapa nih kecelakaannya gitu? Apakah ini mereka berdua tuh berantem di mobil gitu, yang namanya juga kondisi rumah tangga lagi porak-poranda begini ya, sehingga karena mungkin berantemnya hebat banget sampai kecelakaan itu terjadi. Ini kan yang jadi ada di pikiran semua orang gitu. Walaupun baik lagi kita nggak tahu ya kejadiannya apa karena ini belum ada konfirmasi apapun dari kedua belah pihak. Mereka pasti kita harus hargai mereka yang lagi butuh waktu untuk menenangkan diri dulu ya. Tapi ini Mimi mau bahas di luar dari kondisi rumah tangga 2 orang itu ya, karena mereka kalau dikembaliin seandainya ini adalah kondisi rumah tangga kita, amit-amit ya, jangan sampai terjadi sama kita ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi sama kita sebagai seorang istri, ini Mimi yakin banget si Lady Nayawan ini tuh lagi mengalami perang batin yang luar biasa melelahkan dan menyakitkan. Kenapa? Karena tiba-tiba si suami yang justru dia sudah rela dan siap lepaskan ini, setelah dia berbulan-bulan ada dalam dilema sakit hati apakah mempertahankan atau melepaskan karena perselingkuhan suaminya ini, justru ketika dia udah siap dan rela ngelepasin, suaminya ini meminta untuk balik. Minta untuk baliknya pun setelah pihak selingkuhannya itu udah menyatakan bahwa dia kembali ke suaminya. Dan kalau kita ngelihat sepintas gitu kan, ini si suami meminta kembali ke Lady-nya itu dengan kondisi yang masih cengenges, kayak nggak terlalu memperlihatkan kesadaran gitu loh, bahwa yes aku ingin memperbaiki rumah tangga ini karena aku sadar banget aku salah. Pastinya kan kalau kita ada di posisi Lady Nayawan, pasti kita akan berpikir kayak gitu, anjrit kenapa lo justru minta gue balik dengan kondisi lo minta gue balik cengenges after selingkuhan, lo memutuskan balik sama suaminya, dan lo minta gue balik justru di saat gue tuh udah pengen ngelepasin lo. Tapi kalau lo minta balik begini kan gue jadi harus memikirkan, karena kita tuh punya anak. Apalagi di agama Kristen itu kalau nggak salah memang perceraian sangat tidak dianjurkan gitu kan. Gak kebayang sih kalau Mimi jadi
Kak Lady tuh pasti perang batinnya, kesakitannya luar biasa. Nah kalau kita dari kondisi rumah tangga kayak gini tuh baiknya tuh kayak gimana sih? Banyak orang yang berpikir kecelakaan ini terjadi mungkin karena mereka berdua kondisinya berantem di dalam mobil, sehingga mungkin karena keributannya terlalu dahsyat terjadilah kecelakaan tunggal itu. Balik lagi, tapi kita masih nggak tahu ya konfirmasinya seperti apa, kronologi seperti apa, karena belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak. Cuman nggak dari sisi itu yang mau kita bahas. Balik lagi, ini adalah konten khusus rumah tangga, jadi kita akan bahas dari sisi rumah tangganya. Kayak yang udah Mimi bilang, Mimi yakin banget begitu beratnya menjadi seorang Lady Nayawan, karena di saat dia udah siap justru melepaskan suaminya, menceraikan suaminya karena perselingkuhannya selama berbulan-bulan itu, justru di saat itu suaminya tiba-tiba minta balik dan memilih untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan trauma yang udah sedalam ini ya, dengan kehancuran hati yang udah sedalam ini, ketika suaminya ngajak balik dan minta baliknya itu justru di saat selingkuhannya juga sudah duluan mengkonfirmasi bahwa dia balik sama suaminya aja. Ditambah lagi kita ngelihat kayaknya si suami minta baliknya ini santai banget gitu ya, ngomongnya kayak tidak memperlihatkan kesadaran yang terlalu mendalam. Ini kan pasti kalau kita menjadi Lady Nayawan akan menimbulkan sebuah trauma, dilematis dan kebingungan yang luar biasa mengguncang batinnya dia. Kecuali suaminya itu minta baliknya bener-bener pada saat baru ketahuan langsung. Belum ini rame, sebelum si selingkuhan juga memutuskan untuk balik sama suaminya deh. Pokoknya di situ saat itu juga begitu ketahuan yang ketiga kalinya selingkuh, suaminya bener-bener langsung tersungkur, minta maaf, sujud-sujud, bener-bener bertobat, tunjukkan kesungguhan bahwa dia akan stop. Kecuali begitu ya kejadiannya, mungkin ini beda. Ini kan gak gitu ya. Justru setelah kehancuran yang udah luar biasa besar terjadi dalam kehidupan mereka berdua, dan setelah dia dengan sangat beratnya akhirnya sanggup memutuskan oke, gue ceraiin aja kalau begini caranya. Setelah semua proses itu dia alamin, baru si suami itu ngajakin balik. Itu pasti berat lah buat seorang istri manapun, pasti berat. Kalau Mimi jadi Kak Lady, pasti yang Mimi lakukan adalah Mimi butuh waktu sih untuk sendiri. Aku butuh waktu untuk sembuh dari luka dan trauma yang teramat mendalam. Ini yakin secara mental dan kejiwaan, baik itu sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, Lady Nayawan tuh udah hancur banget, dalamnya tuh udah berdarah. Kalau dalam kondisi seperti ini dia kayak dipaksain terus kita nih, ayo balik, yuk aku menyesal, ayo balik, kanan kirinya, ayo konseling balik. Dia sendiri emosinya tuh belum selesai, masih banyak hal yang dia tuh pengen ungkapin, rasa sakit hati, kesedihan, amarah, dan semua rasa nggak enak itu pasti lagi dialamin sama dia. Dan dengan kondisi seperti itu, kalau Mimi jadi dia, memang yang Mimi butuhin adalah aku butuh waktu untuk sendiri. Justru jangan pepet-pepet aku terus, biarin aku sembuh sendiri, bukan dengan bantuan siapapun, karena gak ada orang yang bisa bantuin aku selain diri aku sendiri loh. Aku butuh tenang untuk bisa ngambil keputusan apa yang terbaik buat rumah tangga ini. Gila, waktu abis lanjut part 3 ya.